namanya Indonesia ini ya beginilah Pak. Dibilang cukup ya tidak cukup. Uang sebanyak apapun tidak cukup kan? Benar nggak? Aku nggak ngerti nih, uang sebanyak apapun nggak cukup ini gimana ini Saya penjelasannya? membuktikan uang 1.000 perak Bapak bisa cukup untuk makan 1 hari. Bapak pegang uang 1.000 sejut apa ini 100.000 Nah, 1 jam habis. halo Bang, sedang apa nih? Sedang ngelas-ngelasan. Salam dong, sehat ya? Ya, alhamdulillah Pak. Puji Tuhan. Ayo Pak, mampir Ya, Pak, ya, masuk ya. ke pondok ini Pak. Oke. Ya, memang tempatnya harus berantakan ya kalau di bengkel ya. Ya, namanya bengkel Pak. Oke, sahabat usia emas yang sehat dan bugar, pada saat ini saya Pracoyo ditemani dengan sahabat usia emas bernama Benny Noviar. Betul, Pak? Betul, tepat sekali Pak. Beliau pada saat ini berusia 67 tahun. Nah, Pak Benny ini memiliki banyak kegiatan mulai dari muda hingga di usia emas ini. Ia orang yang boleh dikatakan tidak pernah mau bekerja kepada atasan. Ia selalu bekerja dengan sepenuh hati untuk dirinya sendiri. Dia bekerja dengan bengkelnya, dia juga membuka warung yang ada di depan rumahnya. Oleh karena itu, warungnya diberi nama dan bengkelnya diberi nama DPR. Ya, Oke. tepat sekali. Dan boleh dikatakan beliau ini memiliki banyak talenta, ya. Bisa mengelas, bisa menukang, juga bisa bernyanyi. Betul? Operator, sopir. Operator. Oke. Nah, Pak Benny, kami ingin bincang-bincang tentang pengalaman Pak Benny di usia emas ini. Yang paling banyak ditekuni pada saat ini apa ini? Oh, ngelas. Ngelas. Mengelas saja. Mengelas yang paling banyak ditekuni. Ya. Nah, dalam mengelas ini, Pak Benny, kan ngelas ada 2 macam nih. Ya. Ada las karbit, Ya, ada blender. las listrik. Las karbit namanya las blender, Las blender. las listrik itu pakai elektro. Mm. Ya. Nah, dari pesanan-pesanan yang paling banyak menggunakan las apa ini? Pesanan apa Pak? Ya, mengelas, misalnya buat pagar atau buat apa. Itu macam-macam Pak. Nggak Macam. bisa kita prediksi, nggak bisa kita kasih tahu. Ada las knalpot, kita las knalpot. Ada las mobil, kita las mobil. Jadi nggak bisa diprediksi yang sebenarnya begitu. Harus begini tidak, karena Nggak. saya itu berprinsipnya apa saja yang penting las. Las, Iya. gitu ya. Nah, di bidang pengelasan, Bapak mulai usia berapa kira-kira? Saya usia ngelas ini usia 30 tahun lah. 30 tahun. Berlangsung hingga saat ini. Iya. Berarti sudah lebih dari 35 tahun ya. Lebih dari 35 tahun. Jadi kegiatan Bapak ini sudah betul-betul luar biasa lamanya. Ya. Tapi di sela-sela mengelas, apalagi Pak yang dilakukan? Penukangan itu. Nggak ada lagi Pak, kalau saat sekarang hanya ngelas lah. Karena adanya las, ya saya hanya ngelas saja. Hanya ngelas Kalau saja. nyopir saya udah nggak mampu lagi, Ah, karena oke. saya pertama mata. Ah. Kedua, apa ini nama kegesitan saya untuk menyopir ini, mengendalikan mobil itu udah nggak ada lagi. Sudah Ya, kurang sudah ya. kurang. Untuk mengemudikan kendaraan, Ya, mobil terutama ya. sudah nggak sanggup Ya. karena mata, karena Fisik. yang Ya. lain yang kurang mendukung Ya. gitu ya. Oke. Nah,
Pak Beni mengelas, tadi ada knalpot, Iya. ada mobil, Hmm, terus apa lagi? teralis. Teralis, Ya macam-macam kanopi. macam-macam kanopi. Ya. Berarti dari macam-macam kegiatan mengelas itu berarti Bapak sering dapat order dong. Order itu kan dari konsumen sendiri. Dia bukan order Pak, datang kemari, dia tidak mengorder, dia datang, tolong las ini, tolong bikin ini, hanya begitu. Gitu ya. Kalau bikin teralis, berarti kan Bapak buatnya di rumah, Ya. di bengkel ini. Ah. Berarti kan dikirim ke tempat lain. Iya. Berarti menggunakan transportasi. Ya, menggunakan mobil sewa. Sewa ya Pak ya. Paling jauh sampai mana ini Pak? Ya, kalau saya sekitar sini saja, Pak. Oh, sekitar sini saja ya? Iya. Nggak bisa jauh-jauh. Hasilnya cukup Pak dari situ. Ya, namanya Indonesia ini ya beginilah, Pak. Dibilang cukup ya tidak cukup. Uang sebanyak apapun tidak cukup kan? Benar nggak? Aku nggak ngerti nih, uang sebanyak apapun nggak cukup ini gimana ini Saya penjelasannya? membuktikan. Uang 1.000 perak, Bapak bisa cukup untuk makan satu hari. Bapak pegang uang 100.000, Nah, 1 jam habis. 1 jam habis. Jadi tergantung kita lah menilai uang itu, bagaimana mempergunakannya. Hmm, Kalau dibilang cukup, ya sedikit pun kita cukup. Bukti, fakta, realita. Iya. Orang miskin cukup hidup. Oh. Ya, sekolah anaknya juga mampu walaupun tertatih-tatih, ya kan? Orang kaya, ya kan? Sekolah anaknya masih tidak cukup lega duitnya. Betul, Masih kekurangan. Jadi cukup dan tidak cukup itu tergantung kita bagaimana. Oke. Jadi begitu ya, cukup tidak cukup tergantung pada Kita sendiri. yang bersangkutan di Iya. dalam mengelola keuangannya. Iya. Ya, jadi uangnya berapapun bisa nggak cukup. Iya. Tapi yang penghasilannya sedikit Cukup. bisa cukup. Itu Ya. faktanya kan banyak. Faktanya banyak. Bisa nyekolahkan anak Iya. juga. Ya. Oke. Pak, saya mendengar Bapak juga di sela-sela mengelas kadang-kadang menyanyi sendiri. Iya. Betul itu. Ya, kalau menyanyi sendiri itu kan menghibur hati sendiri. Menghibur hati sendiri. Iya. Daripada saya bengong kagak keruan, Ya. mendingan saya bernyanyi sendiri. Oh. Mau ke tempat hiburan, ke kafe nggak ada duit, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, mendingan kita sendiri nyanyi. Betul, gitu. Nah, omong-ngomong, lagu apa yang paling suka? Saya suka Amerika Latin. Amerika Latin. Apalagi? Nggak ada suka lagi. Nggak ada suka Kalau lagi. zaman dulu saya masih suka, ada lagu-lagu dulu. Ya, seperti kalau tahun 80-an, Heeh. ya masih dibilang oke lah. The Mercies sama Cook Blues. Nah, bisa. Bisa. Nah, The Step. Zaman Gitu. dulu. Nah. Boleh saya mendengarkan Lagu apa? lagu yang tadi Bapak suka dari Amerika Latin. Oh, itu kalau dinyanyikan begini kurang gimana ya, moodnya kurang. Kurang. Tapi kalau umpama lagunya agak pop, kalau itu kan lagu Santana harus gembira betul. Karena ini che sarà della mia vita di rosa, soprattutto porsi niente ad un mani sinetras, che sarà quel che sarà. Giammi Jim son quasi tutto dia, Eliati partiranno come. Peccato perché sta openi in loro compagnia, ma tutto passato serena. Ah, saya bisanya hanya Kesara Itu pernah aja. dengar lagu itu, Pernah kan? gitu. Makanya saya bisa ngikuti Kesara, Kesara, Kesara. Gitu. Kalau umpama lagu Ah. mulus itu agak susah. Susah. Ah, itu lagu Santana. Samoher isma tanto naspinando corazon pasti tradolo di lama mia corazon mi corazona plastalo volilo ya bagonaro rawe rawe musawe de mi amor quanto amor estelo lumastelo corazon despinar.
Gitu ya. Itu agak Luar biasa ini lagunya. Gitu. Nah, balik lagi ke Pengelasam. Hmm. Kan gitu. Tadi ada kanopi, ada tralis, ada pagar, ada cat knalpot segala gitu. Nah, tentu dari semua itu ada kesulitan masing-masing. Oh tetap Pak. Nah, Tetap silakan itu. diceritakan apa yang paling sulit. Kalau gitu. sulit itu apa ini kita Mm-mm. harus apa ini umpama bodi mobil itu di kaca, masang kaca itu harus pas betul, itu sulit. Sulit ya. Karena kalau kaca itu nggak pas dia punya frame-nya pecah. Hmm. Nah, kedua kalau kita mengelas mobil ini jangan terlalu banyak pakai gerenda. Gitu. Ya, karena gerenda itu untuk malahan menghilangkan barang yang kena las itu yang tidak dilas kena gerenda, menjadi tipis juga dia. Gitu. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu banyak pakai dempul. Nah, jadi itu benar-benar yang disebut las ketok. Udah dilas diketok lagi supaya rapi. Gitu. Iya. Jadi kalau begitu semua punya kelebihan masing-masing ya. Iya, itu punya Gitu. kelebihan masing-masing. Nah, Pak, ngomong-ngomong selain pekerjaan pengelasam, saya melihatnya Bapak ini, Pak Beni ini melanglang ke banyak tempat nih, Hampir seluruh Indonesia, Pak. hampir seluruh Iya. Indonesia. Luar biasa. Dari ujung barat Iya, kemana nih? Iya. Bapak dari barat ke ujung timur. Hah? Nah, Pernah? pernah. Di Medan? Medan mah dekat aja itu Pak, dekat Sumatera. Iya, Medan itu memang Sumatera. Dengan Sumatera Selatan kan dekat, dengan Jawa dekat. Sekarang kita pergi dari sini ke Merak. Merak nyebrang ke Bakahuni. Langsung Sumatera ya. Nah, sudah Sumatera. Sumatera Bapak mau lewat mana? Mau lewat Jambi, mau ke Medannya atau lewat Padang atau lewat mana? Iya kan? Cukup. Jadi kalau pengalaman perjalanan berarti cukup jauh-jauh ya Pak ya? Ya, sampai kalau mau melewat Indonesia ini sangat sempit sekali Pak. Benar saya bilang Bapak. Karena Bapak, maaf ini saya bercerita ya. Ya, boleh. Dari Surabaya yang Bapak bilang. Bapak pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur. Bapak bisa pergi ke Tarakan, Tarakan Nunukan, Nunukan Sebatik, Sebatik Tawau, udah Malaysia Pak. Iya, betul. Tawau Sandakan Kekeh Labuan Lahadato, Brunei, sudah sampai Malaysia gitu Pak. Kalau mau ke Singapura, dari sini kita ke Batam. Dari Batam kita sudah lihat Singapura itu. Udah kelihatan jelas Udah, ya. mau ke Malaysia mana? juga Ya, udah udah kelihatan dekat. kan. Gitu. Nah, jadi luar biasa ya pengalaman Bapak dalam melakukan perjalanan di Indonesia. Ke timur juga sudah ya. Sampai mana timurnya? Kalau saya sampai Fakfak. Fakfak ya, Papua ya. Ya. Oh, luar biasa kalau sampai Fakfak. Nah, begini Pak. Jadi setelah saya memperhatikan, mengenali Pak Beni, ya, ternyata luar biasa pengalaman. Lagu-lagu Amerika Latin bisa, lagu-lagu zamannya Kus Plus. Ya, itu termasuk zaman Bapak juga Iya, itu. Ya, Kus Plus kan luar biasa gitu. Kurs bersaudara saya mulainya. Oh, Kus Plus bersaudara gitu ya. Masih ada Nomo. Gitu. Nah, sekarang kita kan apa namanya? Bapak bisa bercerita lain tentang Pengelasam. Berarti Bapak juga tahu banyak sejarah dong. Sejarah apa yang Bapak mau? Wih, kok nantang nih? Berarti sejarah zaman G30S Bapak tahu ya? Nah, kalau itu kita ceritakan itu tertutup Pak, berbahaya Ya, kita. makanya nggak perlu. Nah, Saya hanya berbahaya kita. Gitu. Cerita sejarah dalam hal kerajaan gitu misalnya di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, gitu. Kalau Jawa Barat ini untuk sini ya, untuk Cianjur. Cianjur. Sama Bogor lah. Hmm. Karena Bogor itu kan didirikan dengan kerajaan abad kedua.
abad kedua. Abad kedua. Hmm. Nah, dari situ timbulnya rajanya dari India. Dari situ terus berpusatnya di daerah Bekasi. Sebelum di Bekasi termasuk daerah Jakarta juga dia berkuasa itu. Ya. Setelah itu menyebar. Nah, datang di sini mereka sudah pisah. Ini lain raja ya. Ya, Nah, ya. lantas datang raja di namanya ini Kendan, kerajaan Kendan. Kendan, di mana itu? Nah, kerajaan Kendan antara Bogor dengan Garut. Garut. Nah, Bandung ya, Iya, Bogor iya. Bandung. Di situ ada yang pedagang juga namanya Manik Maya. Manik Maya ini kawin sama kerajaan Bogor yang Iya. disebut kerajaan, aduh Bogor ini sering lupa saya namanya ini. Kerajaan di Bogor ini, pokoknya dia kawin dengan anak kerajaan Bogor, Pakuan. Pakuan, Dengan ya. kerajaan Pakuan, kawin dengan di sana. Karena dia kawin di sana, dikasihnya bala tentara dari sana Oke. untuk melindungi dari kerajaan Kendan ini. Dari situ dia mengeluarkan anak. Anaknya itu namanya Wira Kendayun dengan Suraliman. Lahirlah nanti dulu, lahirlah ujung-ujung cicitnya yang disebut apa ini? Siapa ini yang di ini? Di mana, Pak? Yang megangnya Jawa Barat, Siliwangi. Siliwangi, timbullah Siliwangi. Gitu. Itulah cerita Ya, pendek. terima singkatnya. kasih, Pak. Sahabat usia emas yang sehat dan bugar. Pada saat ini kami telah berbincang-bincang dengan Pak Beni Noviar. Ada 3 hal yang diperbincangkan, yakni tentang pekerjaan yang paling utama, yaitu pekerjaan mengelas. Lalu dia juga mempunyai kebiasaan untuk bernyanyi, baik itu nyanyi-nyanyi pop, zaman Kus Plus, lalu lagu-lagu Amerika Latin, dan dia juga paham tentang sejarah, terutama sejarah di sekitar Jawa Barat. Dan tidak lupa bahwa beliau ini, ibunya, juga memiliki warung makam untuk menyediakan di masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melihat acara ini, silahkan untuk mampir atau berpesan tentang pengelasan ataupun kebutuhan-kebutuhan makannya. Sampai di sini sahabat usia emas, kita sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Baik-baik.